Kita semua tidak bisa lari dari namanya krisis. Krisis itu pengertiannya saya lihat adalah satu keadaan yang tidak stabil, satu keadaan yang tidak menentu. Kita semua nggak bisa menghindari yang namanya satu keadaan yang nggak stabil, nggak tentu. Kita nggak bisa tentukan harga cabai, tomat selalu mahal. Kadang-kadang waktu kita tanam cabai mahal, tapi ada saatnya krisis cabai murah. Kita nggak bisa tahu keadaan kita baik. Seperti kakak saya semalam, dia kecelakaan, jatuh, harus di ronsen, harus dioperasi. Siapa yang tahu? Kalau ditanya dia pun nggak mau. Tapi dia nggak bisa menghindar dari krisis. Siapapun kita, saudara yang rajin ke gereja, yang malas ke gereja, yang cinta Tuhan, yang nggak cinta Tuhan, semua kita pasti akan menghadapi yang namanya krisis. Itu arti yang pertama krisis, keadaan yang tidak stabil. Tapi waktu saya cari lagi apa sebenarnya arti krisis yang kedua, dia bilang begini, krisis itu artinya juga titik balik. Titik balik. Kalau ada krisis, waktu kita menghadapi dengan respon dengan cara yang benar, bisa jadi itu menjadi titik balik hidup kita naik. Tapi waktu ada krisis, waktu kita menghadapi dengan respon yang salah, bisa jadi justru itu akan membuat jadi titik balik hidup kita hancur. Nah, itu maksudnya titik balik. Waktu Daud melihat Goliat, itu kan krisis, masalah. Oh, bahaya ini, semua orang takut. Tapi waktu Daud menghadapinya dengan respon yang benar, aku datang, kau datang dengan pedang dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Dia hadapi dengan respon yang benar, dia lawan Goliat mati, itu jadi titik balik kehidupan seorang penggembala domba jadi raja. Itu prosesnya. Ya, jadi kalau ada masalah, ada krisis, bilang kiri kanan, jangan takut, bisa jadi itu titik balik hidupmu. Jadi pokoknya kalau ada masalah, krisis, itu bisa jadi titik balik. Sekarang titik baliknya ke atas atau ke bawah tergantung kita. Ya, jadi berespon yang benar. Kalau yang anak-anak muda diputuskan pacarnya, Dek, kayaknya kita harus berakhir di Januari. Selama ini kita berpikir, dialah abang yang Tuhan sudah taruh dalam hidupku, dialah adik yang Tuhan taruh dalam hidupku, yang kami akan bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. Dia yang selama ini kupikir yang terbaik. Kalau terjadi krisis, sekarang tergantung respon kita. Kalau kita bilang, bagaimana mati saja aku, kita ambil pisau, kita potong sini, hancurlah hidup saudara. Tapi kalau kita berespon benar, kupikir dia selama ini yang terbaik, ternyata masih ada yang terbaik dari Tuhan. Selesai, nggak apa-apa, walau sakit beberapa hari, tapi percaya itu titik balik hidup kita. Kalau bukan dia, pasti ada yang terbaik daripada Tuhan, karena aku cinta Tuhan. Ini hanya berlaku buat yang belum menikah. Buat yang sudah menikah, bilang kiri kanan, gua pisi gengken teman. Krisis itu nggak bisa kita hindari. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui hari ini. Yang pertama, kita harus buat yang namanya visi. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau bahasa Inggrisnya, where there is no vision, di mana tidak ada visi, di sana orang akan kacau. Tetapi mereka yang menjaga hukum, hidupnya akan bahagia. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu pergi, dari keluarga manapun kamu dilahirkan, mau dari darah biru sekalipun, waktu dipotong keluar semua biru darah du, kaya bapak du, kaya mama du, kaya nini bulang du. Tapi kalau kamu nggak punya visi, nggak punya target, nggak punya tujuan, akhirnya hidup kita akan kacau. Saudara mungkin tahu banyak orang-orang kaya yang dulu kalau kita dengar namanya, oh kaya. Tapi sekarang mungkin
Anaknya, cucunya pun udah nggak gitu dikenal lagi. Karena kekayaannya dia jalankan tidak dengan punya tujuan. Habis semua. Itu yang firman Tuhan bilang, kalau kita nggak punya visi, liarlah rakyat, kacaulah semua. Tapi orang yang punya visi, punya target, punya tujuan, hidupnya akan berbahagia. Visi itu artinya target, rencana. Yang pertama yang perlu kita buat target di 2020, visi yang paling penting adalah untuk kerohanian kita. Coba nanti di rumah buat lagi apa rencana Anda di 2020. Mungkin selama ini kan berpikir, aduh, selama 2019 kayaknya aku gak pernah melayani Tuhan. 2020 aku maulah melayani Tuhan. Tulis. Saudara yang mau melayani Tuhan, di sini banyak pelayanan. Kayaknya aku gak pernah melayani. 2020 aku mau melayani. Nah, itu visi kerohanian. Selama ini, selama 2019 kayaknya aku hanya ibadah minggu, gak pernah sekalipun aku datang perpulungan jabu-jabu. Orang saja yang selalu datang ke rumahku. Kayaknya aku itu gak bagus. Kecuali karena gak bisa. Kalau gak bisa apa boleh buat. Tapi kalau bisa karena malas, bertobat. Saya gak nyinggung, saya lagi nabrak ini. Karena saya mau semua saudara menjadi lebih baik. Selama ini mungkin kita berpikir, aduh, selama ini aku gak ada lagi jam doaku, jam baca firmanku, kacau. Kalau sempat saja. Itu tidak baik. 2020 aku mau setiap pagi jam 5 aku berdoa baca firman. Kalau aku belum sanggup 10 menit, itu targetku. Itu kan target-target yang kecil ya. Doa baca firman 10 menit kecil. Jadi buat lagi target kita. Terus apa hubungannya nyembah berdoa sama krisis? Kuat hubungannya. Semalam waktu saya tahu kakak saya kecelakaan dan dikasih lihat fotonya bengkak. Cuma aku adiknya satu-satunya di seluruh dunia ini. Cuma 2 kami. Kampun 14 kami bersaudara. Kalau satu saudara lu sakit, pengen kami lihat, pengen tanya, pengen lihat. Apalagi dekatnya ini, kecuali tadi dia di Amerika, iyalah. Aku sebagai adik pengen lihat. Tapi aku berpikir ini hari Sabtu, besok Minggu. Kalau ke Medan udah pasti bagaimana nanti perjalanan pun nggak tahu kan. Tapi dengar, waktu orang kita suka berdoa, suka baca firman, bukan kekhawatiran itu yang menguasai kita. Ada kekhawatiran itu. Dia kakakku satu-satunya, pasti pengen lihat. Tapi waktu kita punya hubungan, Tuhan ngomong, tenang kau nakku. Dia bukan hanya kakakmu. Dia itu anakku, aku yang jaga, aku yang pelihara. Jadi kuat. Kalau ini kita ikuti, aduh gimana lah kakakku itu. Dari Binjai pula dia ke Medan. Sama-sama pula anak kami 3 kan. Mamak Copin aja kalau kuliah 3 ditinggalkan di sini, 3 makhluk itu, aduh. Ini bapaknya kerja di Aqua, bayangkan dari Aqua bawa mobil, anaknya 3, ribut sana, masih kecil-kecil lagi. Mamaknya sakit. Saudara, kalau ku bayangkan itu gimana dibuatnya ke Medan. Mungkin aku segera ke Medan. Tapi ada Tuhan, Bapak yang baik, dia kasih tahu, tenang, jangan takut. Aku yang pelihara, aku yang jaga, aku yang atur semua. Itu kan kuat ya hubungannya kan. Jadi kalau ada krisis, kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan menjadi luar biasa. Nah, makanya dekat sama Tuhan supaya Tuhan kasih hal-hal yang belum kita tahu. Apa hubungannya melayani? Melayani itu banyak hubungannya. Biasanya kalau kita melayani, kita akan diajar lebih rendah hati. Orang-orang ini udah melayani kadang-kadang dimarahi. Kalau nggak rendah hati, ditinggalkannya pelayanan. Saya pun terus belajar, mengasah diri saya untuk belajar rendah hati. Yang kedua, tadi udah rohani, selanjutnya kamu buatlah. Kalau mau catat-catat target-target apa yang kamu buat, doa, pelayanan, atau mengunjungi, atau mendoakan. Aku gak bisa apa-apa, aku maulah ambil waktu berdoa buat gereja kami setiap hari. Nah. Yang kedua, jangan hanya rohani. Di sini kita juga perlu buat target untuk jasmani kita. Aku 2020 mau hidup sehat, aku mau jaga pola makanku. Yang mungkin aku udah tinggi kolesterol, gak mau lagi makan makanan yang berkolesterol tinggi. Nah, itu target. Atau 2020 aku mau olahraga, lari pagi 5 menit di rumah aja setiap hari.
Atau suami istri kami mau lari pagi lah ke Sugihan, yang rumahnya di Simpang Sugihan, bisa kan? Yang dari sini mau ke Tahura, mau ke villa, aku maulah setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali aku harus lari pagi 1 jam. Buat target, catat. Itu untuk jasmani. Yang berikut mengenai hubungan. Hubungan juga kita perlu buat target. Aku mau buatlah waktuku untuk keluarga. Selama ini aku udah terlalu sibuk bekerja, banyak pun uang, waktuku untuk keluarga nggak ada. Aku mau buat target dalam 2 bulan sekali, aku, istriku dan anak-anak mau pergi makan. Terlalu lama 2 bulan, sebulan sekali. Terlalu lama seminggu sekali. Terserah saudara lah, urusan kantong masing-masing ya. Kalau kamu sanggup silakan ya. Mau seminggu, mau setiap hari, pokoknya harus ada hubungan untuk keluarga. Itu penting ya, nggak harus mahal, nggak harus mahal. Saya Natal hampir tidak ada waktu untuk keluarga, selalu pergi pulang malam. Satu kali saya cek jadwal saya dapat pelayanan di Medan malam, baru besoknya malam di Kubu. Kayaknya ini cocok ini. Aku bawa keluarga aku dari siang jalan-jalan di Medan, kami nginap di hotel, lalu malam aku melayani. Pagi kami akan jalan-jalan di kota Medan, bisalah sampai siang kami pulang ke Brastagi. Saya kerjakan itu. Jadi malam kami nginap di hotel, santai-santai. Wah, biasanya selama ini kerja ngajar TK stres, ini tidur saja dari siang sampai malam. Mau makan enak. Wah, mau berenang juga boleh, pasang TV. Walau akhirnya kempes juga kantong. Besok, anakku mau apa anakku? Mau ini, mau main apa? Ayo jalan ke Carrefour. Wah, gayanya mantap. Beli ini pak, mahal anakku, jangan ya. Yang ini, yang penting dia puas. Itu perlu kita atur waktu untuk hubungan ya. Karena Bapak Ibu, apapun ceritanya, keluarga kita lah orang yang terdekat waktu kita menghadapi krisis, itunya teman kita. Kalaupun ada krisisku, mungkin kamu nggak tahu. Kalau tahu pun kamu mungkin nggak bisa kamu kasih solusi, karena kamu nggak kenal aku. Yang tahu kalau suami lagi bermasalah paling tahu istri. Si istri juga sama, yang bermasalah paling tahu suami. Waktu kita suami istri dekat, saling berhubungan yang baik, itu akan luar biasa. Waktu aku jalan nggak ada uangku, istriku bilang nggak apa-apa pak, nggak ada pun uang du, I love you full 24 jam. Wah keren. Kami laki-laki kalau gitu jalannya pun beda. Kalau nggak ada pun uang tetap semangat. Tapi waktu kami datang, asayen sah. Itu dibuat target 2020 harus berubah semua. Saling mendukung suami istri. Saya bilang hindari gadget, hindari handphone kalau kumpul. Kalau mau pakailah. Tapi kalau lagi cerita jangan main handphone. Lagi makan sama jangan main handphone. Sekali mau main handphone aja kalian semua. Boleh, nggak salah. Tapi ada waktu-waktunya, ya. Apalagi yang perlu dibuat target? Pulihkan hubungan yang rusak. Saya kan nggak kenal saudara ini sekeluarga, keluarga besar. Mungkin ada hubungan dengan ipar yang bermasalah, bereskan 2020. Mungkin ada dengan Eda, bereskan. Atau ada dengan Silih, bereskan. Atau ada sama ibu mertua yang cerewet, wah bereskan. Atau sama Bengkila yang pelit, bereskan. Karena kalau nggak rukun, berkat nggak diperintah. Waktu malaikat datang ke rumah saudara, dilihatnya kita nggak rukun, suami duduk tidur hadap ke sana, istri hadap ke sana, datang malaikat mau ngasih, nggak cocok kak mereka ini nggak rukun, pindah. Dicarinya keluarga yang berpelukan tidur, ini berkatnya. Jadi rukun, berkat diperintah. Apalagi di area keuangan, 2020 keuanganku harus bagaimana? Itu harus kita buat targetnya. Kalau 2019 kayaknya berat kali kita menjalani karena terlalu banyak kesukaan kita. Kredit sana, kredit sini, kredit nggak salah kalau kamu sanggup. Tapi kalau keinginan itu salah. Ngutang nggak salah kalau itu untuk kehidupan hidup.
Misalnya mau nggak makan lagi kamu, anak du perlu uang sekolah, dan kamu pikir udahlah ngutang, dengan catatan kamu sanggup membayarnya, sudah nggak apa-apa. Ada utang yang sehat, ada utang yang salah. Itu saya ketemu dengan ada orang yang udah gaya hidupnya ngutang, ada pun uangnya ngutang kinatenya. Itu salah, harus bertobat, harus dibereskan. Kalau kamu punya anak di mana-mana ngutang, pergi kamu ke kedai sini, beli ini, ada tadi utang anak dia teman, berapa pula? 5.000. Pergi lagi kamu ke desa, ada tadi utang anak dia. Malu nggak kamu jadi orang tua? Malu. Tuhan juga sama, dia malu melihat kita kalau kita ngutang-ngutang sana sini. Bereskan lagi. Coba cek, kemana pengeluaran yang paling banyak? Jangan-jangan udah terlalu banyak untuk sesuatu yang gak begitu penting. Kemarin ada kumpul-kumpul kami, ada satu ibu bilang begini, wah puji Tuhan saudara-saudara, tahun ini kami begitu diberkati. Oleh sebab itu aku mau memberikan 1 juta uang untuk perkumpulan kita ini, karena aku diberkati. Tiba-tiba di dekatnya ngomong, memberi utang na bilang galeri no. Nah, itu nggak pas. Jadi yang firman Tuhan juga ngajar kita bayar utang dulu, baru hidup dari lebihnya, ya. Jadi belajar sesuaikan dengan keuangan kita. Ini saya sedang mengajar satu hal-hal prinsip yang kecil-kecilnya ini. Belajar nabung, ya. Itu tadi, karena krisis ini nggak bisa dihindari. Nggak bisa kami hindari kamu sehat terus, nggak bisa hindari kamu satu saat bisa kamu sakit, satu saat bisa kena gerenda. Nah, jadi harus nabung, belajar nabung. Apalagi yang perlu kita bereskan, karakter, emosi kita harus ada target. Aku kayaknya kurang sabar 2019. Aku maulah belajar sabar, lebih rendah hati. Aku kayaknya 2019 sikit-sikit gampang sakit hati. Enggak lah, aku 2020 mau lebih kuat lagi, hatiku nggak gampang sakit hati. Kayaknya 2019 aku susah kali ngampuni, banyak kali kayaknya yang membuat aku sakit hati. Enggak lah, 2020 aku mau belajar lepaskan semua pengampunan. Nah itu target-target. Nah, sekarang caranya bagaimana kita mendapatkan visi itu? Yang pertama, cara untuk mendapatkan visi, banyak-banyaklah merenung, banyak-banyaklah dekat sama Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang kaya ide. Tuhan kita itu Tuhan yang tahu apa yang terjadi berikutnya, besok, tahun depan. Jadi dia tahu semuanya. Jangankan Tuhan, manusia saja. Saudara lihat hasil cara berpikir ide manusia. Mungkin gak ada satu pun di antara kita ini yang bajunya sama hari ini, kecuali pemain rebana. Beda, saking banyaknya mode. Jangankan baju, sepatu pun mungkin gak ada kita satu pun yang sama. Saking ide itu cemerlang. Jangankan di gereja nih, di kampung ini pun kalau kamu keliling-keliling sekarang cari orang yang bajunya sama kayak kamu, mungkin kamu gak ketemu. Saking banyaknya ide-ide. Siapa yang membuat ide di otak manusia? Tuhan kita sumber ide itu. Nah, jadi kalau mau dapat visi, sukalah merenung, minta sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan, kayaknya aku tanam apa ini? Aku kerja apa? Apalagi yang aku harus kerjakan? Nanti Tuhan akan kasih tahu, ya. Yang kedua, cara mendapatkan visi, sukalah main-main atau bergaullah dengan orang-orang yang punya visi. Kalau teman du pun bergaul, gua sih ban, iyo, gua biasa bagi saja ban, nak we katanya, udah, nggak usah suka bergaul sama dia. Bagi penggo jago we, itu orang-orang yang nggak punya visi itu. Uga sih, mengalir saja. Segala sesuatu yang mengalir itu akan selalu ke tempat yang rendah, hanyut. Saya pun sebagai hamba Tuhan nggak mau bergaul dengan orang-orang yang nggak punya visi. Kalau ngelihat pun, ya gua biasa begeban. Ngelihat gayanya pun nari gundari serasa lalap begelalap, nggak mau aku bergaul. Teman-teman, tapi bergaul nggak mau aku. Kalau perlu bayar, aku mau bayar supaya aku bisa bergaul dekat sama orang-orang hamba-hamba Tuhan yang punya visi. Bagaimana caranya supaya aku bisa ngomong, bergaul dekat dengan dia, itu aku akan usahakan. Karena aku pikir kalau aku bergaul dengan orang yang punya visi, pasti hidupku akan lebih baik. Aku juga selalu punya pikiran, orang-orang yang dekat denganku pun harus lebih baik hidupnya dari aku, harus lebih baik dari kemarin. Nah, itu menjadi pikiran saya. Saudara juga seperti itu.
Saya juga selalu berdoa, jemaat yang bergereja di tempat ini, di mana saya melayani di sini, harus menjadi lebih baik, bahkan lebih baik dari saya. Itu yang menjadi visi saya. Nggak pernah saya berpikir kalau saudara lebih hebat, lebih kaya, lebih jago, lebih sering diundang, lebih terkenal. Udah lebih terkenal pula Mami Mama Nopa ini ya. Gimana caranya supaya dia keluar? Nggak pernah itu terbayang dalam pikiranku. Justru aku selalu berpikir bagaimana supaya peran maju, bagaimana supaya James, bagaimana supaya Bibi Mama Leri maju, bagaimana supaya Karo lebih mantap lagi. Itu yang ada dalam pikiran. Harus begitu pikiran kita. Harus punya visi. Harus bergaul dengan orang-orang yang punya visi. Itu yang kedua. Yang pertama merenung, minta sama Tuhan. Yang kedua, bergaullah sama orang-orang yang punya visi. Mulai tahun ini coba jaga pergaulan dulu. Aku kadang melihat banyak orang yang tadinya baik, waktu dia bergaul dengan orang yang nggak baik, hidupnya jadi kacau. Karena firman Tuhan bilang orang yang bergaul, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Mama, kalau kamu selama ini punya teman-teman, kalau jumpa sama si dia, ceritanya entah kemana nggak benar, jaga pergaulan dulu. Karena itu tidak akan membuat hidup dulu lebih baik. Bapak-bapak juga sama. Kalau kamu bergaul dengan seseorang itu, kamu pasti akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Jangan lagi bergaul. Teman-teman, tapi jangan bergaul. Karena ternyata pergaulan kita itu mempengaruhi kehidupan kita, visi kita di tahun 2020. Yang terakhir, selain merenung, bergaul, sering-seringlah mencoba. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ngomong di hati kita, coba ini, dan kita tahu itu dari Tuhan, coba saja. Apa saya? Coba saja. Coba. Nah, berikut kita mau cek bagaimana menguji visi kita itu benar atau tidak. Kita kan udah dapat visi ini. Ini benar nggak dari Tuhan? Benar nggak ya? Yang pertama cirinya itu, apakah visi kita itu menyenangkan Tuhan atau enggak? Kalau saudara misalnya buat visinya, aku 2020 melayani Tuhan lah. Nah, melayani Tuhan itu menyenangkan Tuhan enggak? Menyenangkan Tuhan, kerjakan. 2020 kayaknya aku mau belajar rendah hati lah. Itu menyenangkan Tuhan enggak? Menyenangkan Tuhan, kerjakan. Yang kedua, apa cirinya? Apakah itu dari Tuhan atau tidak? Apakah dengan kita mengerjakan visi kita, itu kita menjaga diri kita dan keluarga kita? Ini penting. Kalau visi dari Tuhan itu, waktu kita kerjakan, diri kita akan tetap aman, terjaga, baik. Kalau ada di antara saudara, waktu saudara kerjakan sesuatu visi yang baru di 2020, justru karena saudara kerjakan itu, hidup saudara jadi kacau balau. Udah nggak peduli sama keluarga, kesehatan juga udah nggak teratur, makan nggak teratur, tidur nggak teratur, gara-gara itu saudara lemas, nggak sanggup. Itu bukan dari Tuhan. Kalau gara-gara saudara melakukan sesuatu, mungkin uang masuk banyak, tapi anak-anak kacau balau, anak-anak narkoba, anak-anak udah nggak jelas mau pulang mau enggak, itu bukan dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dari Tuhan itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Jadi coba kalau visi itu waktu kita kerjakan itu, kita malah lebih baik dengan keluarga, keluarga menjadi bahagia, anak-anak pun teratur, sekolah baik, itu dari Tuhan. Yang ketiga, apakah visi kita itu memberkati sesama? Itu memberkati orang atau enggak? Kalau memberkati orang itu dari Tuhan. Kalau tidak, berarti itu bukan dari Tuhan, ya. Nah, itu yang saya bilang, mulai hari ini jemaat di sini harus pakai kacamata yang benar. Jangan lagi pakai kacamata biasa. Ini kan kacamata biasa. Ngelihatnya ya biasa-biasa saja. Udahlah, 2019 7 kali aku absen, udah hebat itu. Ini nanti 6 kali, itu kan biasa itu. Harus yang luar biasa. 2019 6 kali aku absen. 2020 harus aku hadir terus. 2019 penghasilan pun begini-begini udah bisa itu 2020. Enggak, harus pakai kacamata yang besar. Harus pakai teropong kita sekarang. Pandangan teropong itu jauh. Mulai sekarang harus buat pandangan yang jauh. Aku ini sekarang umurku udah 35. Kalau mulai sekarang aku gak jaga kesehatanku, mungkin paling aku kuat nanti sampai 40. Kalau makanku gak teratur, tidurku gak teratur, 40
Mungkin aku udah sakit-sakitan. Itu kan pandangan jauh ke depan. Mulai sekarang aku harus rajin olahraga, rajin jaga pola kesehatan. Aku sekarang udah 40, sebentar lagi udah 50. Anak-anakku masih kecil semua ini. Kalau aku nggak jaga kesehatan, suka-sukaku saja tidur, suka-sukaku makan, nggak peduli, mungkin nggak sempat aku lihat anakku ini pun menikah. Aku mau lihat anakku menikah, bukan hanya menikah, aku mau lihat cucuku, aku mau ajak cucuku jalan. Caranya aku harus jaga kesehatan dari sekarang. Nah, itu pandangan jauh ke depan yang harus kita kerjakan dari sekarang. Kayaknya 2019 ini aku nggak pernah melayani Tuhan. Datang 7D, datang, duduk, diam, dengar, dansa, bangkit, serukan nama, duit, kolete. Habis itu dada. Nanti kehidupan ini kan nggak tahu. Kalau aku mati, sampai di pintu surga Tuhan nanya, apa yang sudah kau kerjakan di bumi, nakku? Nggak ada Tuhan. Aduh, salah aku ya. Hidup ini nggak tentu. Aku mau melayani Tuhan. Nah, itu kan pandangan jauh ke depan. Kejadian 11 ayat 4, ini ada satu cerita bagaimana satu bangsa ingin buat menara Babel. Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Menurut saudara, visi mereka ini, rencana mereka ini bagus atau enggak? Mereka mau buat satu bangunan yang tinggi sampai ke langit. Bagus enggak rencana mereka? Kalau saya bilang, jemaat Tuhan, kita buat satu gereja di Logendek ini, gereja GPDI yang terbesar di seluruh kecamatan Dolak Raya. Bagus nggak rencana itu? Bagus. Tuhan juga bilang bagus. Tapi apa yang salah? Tujuannya. Marilah kita cari nama. Dia bangun itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk cari nama. Nah, jadi ini tidak bagus. Visi itu bagus kalau motivasinya bagus. Ya. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi lebih baik dan menang atas krisis di 2020, harus buat visi, buat perencanaan. Kalau kamu sakit, kalau ada perencanaan, ada tabungan, nggak takut kamu. Kita memang punya Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu, tapi Tuhan kita juga Tuhan yang ngasih kita hikmat. Dia suruh saya khotbah ini supaya saudara punya visi, supaya saya punya visi. Nah, itu yang pertama. Dan untuk mencapai visi itu kita perlu yang namanya, yang nomor 2, ambisi. Banyak orang berpikir ambisi itu salah. Sebenarnya ambisi itu tidak salah. Saya cari pengertian ambisi. Ambisi itu adalah satu langkah untuk mencapai visi. Nah, itu ambisi. Jadi kalau saudara punya ambisi, nggak salah. Visi, kita udah punya target itu semua di 2020 udah kita catat. Visi tanpa ambisi, langkah praktek adalah mimpi di siang bolong. Tapi ambisi, wah semangat. Tanpa tujuan, tanpa visi adalah hanya sebuah jalan di tempat. Wah, kita sepertinya bangun cepat, pulang paling malam. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya visi, apa yang aku kerjakan? Jalan di tempat kita. Sampai mati, nggak ada pengaruhnya. Karena nggak ada target kita, nggak ada tujuan kita, nggak ada visi kita. Jadi ambisi itu penting. Banyak pun visi itu kalau nggak ada ambisi itu nggak jalan. Aku mau melayani Tuhan. Tadi saya udah ingatkan di awal, ikut doa Jumat. Tapi kalau nggak ada ambisi untuk ikut doa Jumat, nggak akan tercapai pelayan 2020. Saya mau lebih baik lagi di 2020. Saya nggak mau terlambat lagi. Haleluya. Tapi kalau bangun pun lama, nggak ada ambisi itu bangun cepat, nggak tercapai itu di 2020. Saya ini pelayan, saya harus jadi teladan.
di sini saja, visi saja. Tapi kalau nggak mau jadi teladan, nggak tercapai di 2020. Saya ini pelayan Tuhan, harusnya saya ikut semua, ikut doa, ikut ibadah rayon. Nah ini pun nggak nyinggung, ini nabrak saja. Kalau saudara pelayan harus ikut jadi teladan semua, ikut doa hari Jumat, ikut komsel di mana saudara tinggal, harus, karena kita pelayan jadi teladan. Harus ada ambisi, harus ada semangat. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ini mereka bangun menara yang tinggi dengan motivasi yang salah pun Tuhan ngomongnya begini, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Luar biasa ya. Rencananya bagus, tapi motivasinya pun salah. Tuhan bilang terlaksana. Itulah saking Tuhannya suka melihat kita itu punya perencanaan, dilakukan, pasti terlaksana. Yang motivasinya saja salah, terlaksana dibuat Tuhan, apalagi kita motivasinya benar, pasti terlaksana. Tapi kuncinya ayat 6, ini penting Bapak Ibu. Mereka itu satu bangsa dan satu bahasa. Untuk kita bisa menjadi satu orang yang kuat, kita harus satu. Untuk jemaat kita di tempat ini, jemaat GPDI Dolar Rakyat bisa tetap kuat, diberkati, diurapi, dikirim Tuhan berkat-berkat, semua kita harus satu. Kita nggak usah canggih-canggih, satu saja. Di sana berkat diperintah, di sana rahasia Tuhan dikasih tahu. Saling mengasihi kita semua, sayang satu dengan yang lainnya. Sesama jemaat jangan ada yang merasa enggak satu. Banyak kekurangan kita, banyak kekurangan kami. Tapi kita harus jaga kekompakan ini, jaga kesatuan ini. Itu kunci berkat-berkat Tuhan. Jangan ada roh persaingan. Saya udah bilang di Sugihan, saya tidak mau di tempat ini ada roh persaingan. Saya nggak mau ada di antara saudara ngomong, di Logendak aja begini, di sini Logendak, di sini Tuhan kita sama. Kita harus sama-sama maju. Saudara juga begitu. Jangan ada pikiran roh persaingan. Sugihan sana, kita harus buat lagi di Logendak. Enggak. Kalau mau buat, jangan gara persaingan. Tidak. Tuhan tidak bekerja kalau kita nggak satu. Kita semua satu. Sugihan, Logendak tetap satu. Tuhan kita sama. Kalau saudara baik, saudara diberkati, saya nggak boleh iri, saya harus bangga. Sama juga saya, kalau saya diberkati, saudara nggak boleh iri, saudara harus bangga. Kalau ada sesuatu yang kurang, seharusnya kalau kita satu, saling mendoakan, saling mendukung. Kita pasti akan kuat dan percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini akan diberkati terus oleh Tuhan. Nah, jaga kesatuan kita, ya. Karena kalau kita bersatu, iblis tidak bisa masuk. Visi, untuk mencapai visi perlu ambisi, semangat. Tapi hati-hati dengan yang ketiga ini. Ini yang nggak baik. Namanya obsesi. Obsesi ini adalah ambisi yang tidak sehat. Obsesi ini adalah sesuatu langkah apapun, sekalipun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia lakukan untuk mencapai visinya. Ngotot yang berlebihan, melakukan sesuatu dengan paksaan, itu artinya obsesi. Pokoknya aku harus sampai target itu. Kalau dia bisa beli mobil, pokoknya aku harus bisa beli mobil. Cara apapun dia lakukan, tipu sana, tipu sini. Itu obsesi. Saya paling terkejut waktu saya buka semalam kamus bahasa Indonesia, apa sebenarnya arti obsesi? Dia tulis itu, obsesi artinya kerasukan setan. Iya. Baca nanti di kamus saudara, cari arti obsesi, kerasukan setan. Jadi kalau kamu mau capai sesuatu visi yang pokoknya cara apapun kamu halalkan, kamu kerasukan setan. Itu obsesi. Hati-hati dengan obsesi ini. Biasa saja, nggak usah takut.
Saya menjadi hamba Tuhan yang gampang lah. Saya selalu percaya firman Tuhan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Saudara juga harus punya prinsip itu. Bukan bos saudara yang mengangkat hidup saudara, bukan mertua, bukan tulang saudara yang kaya, bukan saudara-saudara yang hebat, bukan Tuhan. Bukan kami gembala yang mengangkat hidup saudara, Tuhan. Jadi nggak usah cari-cari muka di sini, nggak usah angkat-angkat telur di hadapan kami gembala, nggak usah. Kami nggak bisa angkat hidup saudara. Buat Tuhan itu bangga, buat Tuhan itu kagum, maka Tuhan akan angkat hidup kita. Kami nggak bisa angkat hidup saudara. Kami nggak tahu bagaimana yang mana yang betul, nggak bisa. Yang penting jangan obsesi. Banyak orang gara-gara obsesi, dia cantik, aku harus lebih cantik dari dia. Berapa rupanya uang? Pergi ke Korea, operasi plastik, banyak kan? Dan nggak sedikit yang gagal operasi. Tadi masih cantiknya ini gagal operasi, udah sedih mulai. Kalau udah sedih, baru cari Tuhan. Cantik nggak cari Tuhan. Coba tanya kiri kanan, kamu cari Tuhan bukan karena udah sedih kan? Asal udah sedih, doakan aku Om. Asal udah sedih, mau ibadah ikut semua ibadah. Om, gak ada lagi ibadah yang lain Om. Kurang rasanya Om. Kalau udah sedih, bilang kiri kanan, jangan tunggu sedih. Doakan Om. Kami pun jadi bingung, ini kenapa? Pendeta pun jadi kenapa? Dipikir dipukul suaminya karena salah operasi Om. Jadi bingung kami mendoakan. Kalau orang buta, doakan melihat, lumpuh berjalan. Kalau sedih, ya. Bersyukur dengan apa yang ada. Jangan obsesi. Kalau saudara kurus, bersyukurlah dengan kurus. Yang gemuk pun bersyukurlah. Gak perlu sedot lemak, gak perlu. Nikmati saja. Yang buat juga kan saudara. Kalau mau alami, olahraga lah, jaga pola makan. Sebenarnya begini, kenapa ada lagu sakitnya tuh di sini, di dalam itu salah satu ciri orang yang obsesi tadi. Pengen mobil tapi uang nggak ada, lakukan apa saja, akhirnya dicari-cari orang sakit. Aduh sakit. Gua sakit, jumpa sama orang pun bahaya, idahan aku sekali sakit. Itu ciri-ciri orang yang obsesi, sakit semua. Jangan terobsesi untuk hal-hal yang tidak benar. Percaya promosi itu datang dari Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Hidup saudara mau diangkat atau enggak, itu datang dari Tuhan. Satu kali ada seorang raja di 1 Raja-Raja 21. 1 Raja-Raja 21 ayat 4. Ada satu raja namanya Ahab. Dia jalan-jalan di istananya, dia lihat dari samping istananya ada satu kebun anggur yang bagus. Dia pengen. Tapi dia bukan punya visi, dia punya obsesi. Aduh, mantap kali ini. Aduh, maunya ini sama aku. Akhirnya dia datangin yang punya ladang namanya Nabot. Bot, untuk kula ladangmu ini Bot, ku ganti punya yang lebih bagus. Bukan gitu raja, ini kan milik pusaka, harta waris. Bukan aku nggak mau kasih sama raja, ini kan milik pusaka. Jadi kami udah sepakat nggak jual raja. Tolonglah Bot, jangan raja, tolonglah, janganlah. 1 Raja-Raja 21 ayat 4. Karena si Ahab ini obsesi, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan apa? Kesal hati dan gusar. Ini ciri-ciri orang yang terobsesi. Kalau kamu nanti untuk mendapatkan sesuatu ada kesal dan gusar, nggak tenang. Jangan-jangan itu bukan visi tapi obsesi. Karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, tidak kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Tidur dia gini berbalik, nggak mau makan. Aku dari ayat ini belajar kalau ada masalah tetap mau makan. Sayang kan? Dia
panas hati nggak mau makan. Ayat 5, nah, ini bahayanya istri-istri nih. Kalau suami ambisi, kalau suami obsesi, datang pula istrinya juga obsesi, sama-sama keras. Ini yang terjadi dengan Ahab. Lalu datanglah Isbel, ini nama istrinya, Isbel, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal? Engkai kamu tangis mama karau. Kenapa kamu kesal sayang? Sehingga kamu gak mau makan makananku sayang. Nanti bapak karau, mama karau. Oh, kenapa sayang? Tapi istrinya juga sama. Istrinya juga bukan orang yang takut kepada Tuhan. Makanya hati-hati istri-istri, suami-suami, kita semua harus takut kepada Tuhan. Istrinya nanya, kenapa pak? Itu si Nabot, dia nggak kasih ladang anggurnya, padahal ku bilang gantinya, nggak mau dia. Tenang kamu mama Karo, tenang. Si Isabel juga, dia obsesi. Akhirnya dia buat modus operandi, dia buat segala cara. Akhirnya si Nabot ini dilempari pakai batu sampai mati. Lalu setelah Nabot mati, diambil mereka lah ladang si Nabot itu. Betapa jahatnya ambisi itu, sampai membunuh orang. Dan obsesi itu tidak hanya terjadi di dunia politik. Obsesi bisa terjadi di rumah tangga saudara. Baru-baru ini kan ada, gara-gara obsesi, istrinya sewa pembunuh bayaran supaya dibunuh suaminya, dimasukkan ke dalam mobil, dibakar sama anaknya karena obsesi. Di rumah tangga pun bisa ada obsesi. Jangankan di rumah tangga, di pelayanan pun bisa ada obsesi. Makanya banyaklah berdoa kepada kami hamba-hamba Tuhan. Saya pun kalau nggak jaga hidup saya bisa terobsesi. Saya kemana-mana pelayanan, habis khotbah, makasih ya Pak, khotbahnya sangat memberkati saya. Hampir nggak ada orang yang nggak pernah bilang gitu. Selalu ada bilang, wah terima kasih Pak, khotbahnya sangat memberkati. Kalau saya nggak hati-hati, saya bisa terobsesi. Saya bisa, mantap kan? Saya mulai menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya, bukan lagi menjadi isi hati Tuhan. Kalau ku bilang nanti ini, sakit hati pula nanti jemaat itu, nggak lancar lagi pula nanti perpuluhannya. Jangan, nggak usah. Sukanya lah hancur-hancuran pun, yang penting lancar, yang penting pulang salaman, ada tempelnya. Jadi berdoalah buat saya, berdoa buat kami hamba-hamba Tuhan. Saya selaku hamba Tuhan akan terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana saja, mau di sini, mau di mana, mau mereka sakit hati yang mendengar, itu bukan urusan saya. Yang penting itu kebenaran firman Tuhan. Jadi 3 hal hari ini, 2020 kita masuki harus punya visi. Sampai kamu nanti di rumah kalau mau catatlah, buat target-target. Nah, jadi buat target. Jadi Tuhan akan bekerja sesuai dengan target kita. Jadi kita bergerak pun, ini targetku. Misalnya kita buat 2020, ini nggak salah ya, jasmani. 2020 aku harus sudah punya mobil. Nah, kalau kita udah buat target 2020 punya mobil, kita udah tahu keuangan kita berapa harus kita sisihkan, berapa cicilannya. Jadi kita akan bekerja sesuai visi kita itu. Ya, kalau nggak punya visi, ya udah, ada uang makan bakso. Kalau nggak ada uang gigit jahil, melalasen ku restoran, nggak ada visi itu. Kalau orang yang punya visi dia akan hati-hati. Banyak pun uangnya, target mobil, sisihkan, makan ala kadarnya nakku, secukupnya. Nah, jadi ada gunanya target itu. Kalau kamu mau cicil beli rumah, buat targetmu, nggak salah. Asal itu memuliakan Tuhan, buat saja target. Jadi bekerjalah sesuai targetmu. Nah, kalau nggak ada target itu tadi yang hanyut, ngalir saja. Gua banyak uang, ayo, habis uang kita, nggak ada yang kita simpan. Jadi jemaat yang pertama buat visi, yang kedua harus ada ambisi, semangat. Jangan nanti 2020 beli rumah, setiap tahun tabung 1 juta.
Pas udah mau nabung, buka internet, ih bagus sekali bajunya ini, sayang loh, aduh 300.000. Kalau ku ambil ini tinggal 700. Iyalah, nantilah itu kalau rumah, mungkin belum kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan, kita yang buat target. Harus ambisi. Mau beli baju, mau beli, kayaknya target rumah lebih penting. Enggak, baju nanti. Ambisi, semangat. Tapi yang ketiga, jangan obsesi, ya. Nggak ada uang ini, udahlah, mobil siapa dicuri, itu ambisi. Jadi jangan ambisi. Mama Randy ini kayaknya pengalaman kali ketawanya. Percayalah, Tuhan ada beserta kita, akan menolong kita menjadi manusia lebih baik lagi di tahun ini. Tuhan memberkati, ada Tuhan yang akan terus menolong kita.